pasti banyak yang mempercayai. Karena apa? Mereka biasa saja. Walaupun gitu berbohong, mereka tahu. Saat-saatnya itu mungkin berbohong, timnya tuh tahu ini bohong. Sampaikan saja. Sudah orang yang nonton itu nggak bakal tahu. Kitab Rawdatul Thalibin itu ditulis Imam Syafi'i belum lahir. Jadi mana mungkin Imam Syafi'i disebutkan di kitab Rawdatul Thalibin? Tidak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kedal, ngolah pikir dengan serius tapi santai. Perlu akan ikut merayakan Maulid Nabi tersebut, teman-teman. Tetapi apa? Beliau menyatakan tidak akan pernah ada. Ini kata beliau, kata Ustaz Khalid. Namun pada kenyataannya di sini ada salah satu santri yang memberikan bukti bahwa Al-Imam Syafi'i melakukan dan menganjurkan perayaan Maulid tersebut. Oke. Walaupun ada nanti ya, nggak usah ikut maulidan. Dan kalian memang nggak akan ikut itu. Ya kan? Walaupun teriak-teriak kami hanya butuh dalil, 1000 dalil ditampakkan, kalian tidak akan ikut aswaja, tidak akan ikut karena apa? Background dasarnya bukan mengamalkan sunnah, tapi mengamalkan manhaj. Yaqulu al-Imam Syafi'i man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a lahum makanan wa amila ihsanan wa sababan li qiraati ba'atsallahu yaumal qiyamati ma'as-siddiqin wa syuhada'i was sholihin wa yakunu fi jannatin na'im. Yang artinya Imam Syafi'i telah berkata, barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya untuk mengadakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mempersiapkan makanan, menghiasi tempat, melakukan kebaikan, dan hal itu semua menjadi penyebab membaca Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ba'asallahu, ya, maka niscaya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat bersama para siddiqin, para syuhada, ya. Di sini saya akan mengungkap fakta yang sebenarnya dari dalil yang dia bacakan itu. Apakah benar itu perkataan Imam Syafi'i atau hanya sekedar fitnah? Karena orang pelaku TBC ini, mereka ini tidak segan-segan untuk memfitnah Nabi Muhammad SAW, berdusta atas Nabi Muhammad SAW, dan juga mengatakan yang tidak-tidak tentang Nabi Muhammad SAW. Oke, itu kebalik teman-teman ya. Kebalik, Mas. Ya, sebenarnya yang melakukan fitnah itu biasanya mereka. Ingat ke rumus awal ya. Rumus awalnya apa, mereka Mas? itu bagaimana? Satu. Mereka itu biasanya gelobok. Betul ya? Gelobok. Nah, kalau sudah pandai sedikit, mereka bohong. Itu sudah. Mereka itu dihuni oleh orang-orang semacam itu. Di sini teman-teman, saya sudah dikirimi beberapa data bahwa pernyataan ini bukan perkataan Al-Imam Syafi'i. Coba kita langsung simak seperti apa faktanya, teman-teman. Di sini ada pun perkataan Al-Imam Syafi'i yang dinukil sebagai berikut. Barang siapa yang mengumpulkan orang untuk melaksanakan perayaan Maulid Nabi karena kecintaannya kepada Rasulullah SAW secara berjemaah dengan menyediakan makanan dan berlaku baik, niscaya Allah akan bangkitkan di hari kiamat beserta para ahli kebenaran, syuhada, dan para sholihin. Kalimatnya seperti ini ya. Dan apakah ini benar perkataan Imam Syafi'i? Tunggu dulu, kita simak faktanya. Yang menukil perkataan di atas tidak menyebutkan sumber rujukannya atau menunjuk ke kitab induk Imam Syafi'i. Ini poin pertama. Terus yang kedua, karena yang kami temukan adalah perkataan tersebut dinisbahkan kepada Al-Imam Al-Syafi'i ya. Al-Syafi'i ya, bukan Asy-Syafi'i ya teman-teman, yaitu Al-Imam Al-Syafi'i Al-Yumna sebagaimana dinukil dari kitab Rawdatul Thalibin ya. Di sini disebutkan dengan kitab-kitabnya ya teman-teman, beserta halamannya kalau perlu, dan bunyinya seperti apa? Seperti ini. Al-Imam Al-Syafi'i Al-Yumna berkata, barang siapa berkumpul untuk acara Maulid Nabi karena kecintaan pada Rasulullah SAW dengan berjemaah dan menyediakan makanan dan tempat. Oh, ini sangat-sangat mirip ya teman-teman, persis identik perkataannya. Dengan berjemaah dan menyediakan makanan dan tempat juga
berlaku baik, niscaya karena sebab ini Allah akan bangkitkan di hari kiamat bersama para siddiqin, syuhada, dan para solihin, dan akan berada di surga yang penuh kenikmatan. Raudhatul Thalibin lengkap dengan bab beserta halamannya. Ini sudah dicantumkan. Jadi jelas di sini ya, kalau perkataan tersebut adalah fitnah. Fitnah cocok logi. Oke. Oh, Oke. fitnah katanya, bos. Itu katanya Bang Heri itu data dari tim ustadznya, bos. Loh, ya apa sih? Iya, iya. Dari timnya ini, Oke, bos. oke, oke. Tim ustadznya, di belakangnya kan banyak ustadz kan, bos. Oh, Iya. Oke, maaf kalau saya ketawa ya. Di sini direpas dengan PD-nya ya. Kitab Raudhatul Thalibin lengkap dengan halamannya. Oke, kita mulai dari kitab yang dibaca oleh Ustadz tadi ya, teman-teman ya. Di kitab An-Ni'matul Kubra 'alal Alam. Ini karya Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, teman-teman ya. Oke. Kita lihat tadi yang dibaca. halaman 9. Di sini selain perkataan Imam Syafi'i, banyak juga makalah-makalah atau asar-asar para sahabat, teman-teman ya. Tapi kami fokus di pembahasannya saja. Wa qala Imam Syafi'i rahimallah, ya. Man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya ad'aman wa akhla makanan wa amila ihsanan wa sara sababan li qiraatihi ba'athahu Allahu yaumal qiyamah ma'as-siddiqin wa syuhada wa sholihin wa yakunu fi jannati na'im. Oke. Ini sebagaimana yang telah diartikan oleh Ustaz tadi. Ini memang di kitab ini memang begitu bunyinya. Qala Asy-Syafi'i. Ya, bos ya. Wa qala al-Imam Syafi'i. Oke. Berarti nggak bohong, bos. Enggak bohong kalau ini. Kita bacakan, Nah, Ustaz. sudah baca kitabnya ya. Oke. Sekarang kita telusuri di Hari Pras. Pertama, Hari Pras menyebut al-Yafi'i al-Yumna. Kami mencari tidak ada, teman-teman ya. Dan memang terdengar aneh, teman-teman. Nama itu terdengar aneh. Al-Yafi'i al-Yumna itu terdengar aneh. Cuma kalau Al-Yafi'i al-Yamani ada ya. Ini timnya Hari Pras ini nggak tahu tim siapa, abal-abal atau gimana, atau sok-sokan ustadz atau gimana, kita nggak tahu. Yang ada Al-Yamani, teman-teman ya, bukan Al-Yumna. Oke, kita sebelum kita bedah secara lengkap, bos, kita lihat dulu biografi dari pengarang kitabnya tadi, bos ya. Oh, dari kitab Syihabuddin ya. Oke. Tadi yang ngarang tadi adalah Imam Syihabuddin, bos ya. Siapa Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami itu? Ini kami hanya fokus di kelahirannya dulu, teman-teman ya. Beliau lahir di tahun 909 Hijriah ya. Berarti abad ke-9 Hijriah, bos ya. Oh, Oke. 9 Hijriah. Penulis kitab tadi lahir di abad ke-9 Hijriah. Nah, sekarang kita cari referensi yang dipaparkan Hari Pras. Imam Al-Yafi'i al-Yumna itu sudah keliru, sebenarnya Al-Yamani, teman-teman ya. Kalau Al-Yamani ada, kalau Al-Yumna itu kami tidak menemukan nama imam itu ya. Yang benar adalah Imam Al-Yamani. Al-Yafi'i al-Yamani. Referensi Hari Pras, kesalahannya pertama Al-Yumna, bos ya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada di kitab Raudhatul Thalibin katanya. Oke, di kitab Raudhatul Thalibin karya Imam Nawawi 3 atau jilid 3 halaman 415, bos ya. Oke, kita telusuri dulu. Di kitab Raudhatul Thalibin pasti tidak ada. Soalnya apa? Soalnya Imam Al-Yafi'i al-Yamani ini lahir, ini biografi Al-Yafi'i al-Yamani, bos ya. Ini lahir pada tahun 698 Hijriah. Bos ya, berarti mendekati abad ke-7 kan? Iya, abad ke-7. Abad ke-7 Hijriah. Ya, bos ya. Oke, di situ. Kemudian Imam Nawawi, pengarang Raudhatul Thalibin atau muallifnya. Imam Nawawi atau muallif dari kitab Raudhatul Thalibin itu lahir di tahun 631 Hijriah, wafat di 676 Hijriah. Jadi Imam Nawawi wafat, Imam Al-Yafi'i belum lahir. Kan gitu, bos ya? Iya, Makanya tidak ada di kitab Raudhatul Thalibin itu. Nggak mungkin ada.
ya kan? Jadi di mana siapa yang berbohong di sini? Kitab Rawdatul Thalibin itu ditulis Imam Syafi'i belum lahir. Jadi mana mungkin Imam Syafi'i disebutkan di kitab Rawdatul Thalibin? Tidak mungkin. Itu kebohongan yang pertama. Ketiga, bos ya? Ketiga, bos. Yang ketiga. Kebohongan yang keempat. Ternyata referensi Hari Pras itu bukan di Rawdatul Thalibin, tapi di kitab I'anatul Thalibin. Oh, gitu ya. Makanya Betul, di juz 3 halaman 415. Ini sampai baca-baca sendirilah ya. Ini I'anatul Thalibin. Kalau ini masuk akal, kenapa masuk akal? Karena I'anatul Thalibin ini ditulis oleh Sayyid Abu Bakar Syato. Beliau lahir di tahun 1266 Hijriah. Itu masuk akal ya kan? Imam Syafi'i ada di abad ke-7, bos ya? Abad ke-7. Beliau lahir abad 12 atau di abad ke-13, bos ya? Ini sudah masuk ke abad catat sudah ada, kan begitu. Ini masuk akal. Memang dicatat di I'anatul Thalibin, bukan di kitab Rawdatul Thalibin. Begitu, Hari Pras ya. Oke. Makanya Anda kalau belum bisa mencari sendiri referensi-referensi itu hanya berdasarkan ustadz-ustadz di belakang Anda yang kemungkinan berbohong atau memalsukan data, kemudian Anda tampil di permukaan dengan sangat pedenya, bos ya, dengan menertawakan orang, kemudian dengan merasa sudah benar. Nah, itu siapa yang malu itu? Anda. Makanya jangan sok-sokan bicara kitab kuning, kitab apa segala macam. Gitu loh. Anda bukan ahlinya. Ustadznya gimana, bos? Ustadznya sama saja kayaknya itu. Sama. Ustadznya itu. Referensi Hari Pras ada berapa kebohongan, bos? 4 apa 5 itu, bos? Coba dihitung, bos ya. 1, dia menyebut, dia menuduh bahwasanya si Ustadz tadi yang bicara, yang memaparkan dalil qala Syafi'i dituduh berbohong. Padahal di kitabnya memang seperti itu. Memang seperti itu. Kemudian kebohongan Hari Pras yang kedua, dituduh bukan Imam Syafi'i tapi Al-Yafi'i Al-Yumna. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia mengganti nama Imam Syafi'i Al-Yamani diganti Al-Yumna. Itu yang ketiga. Ini kita nggak tahu ya, apa memang ada bacaannya Al-Yumna, kita nggak tahu. Yang pasti yang kami tahu Al-Yamani ya. Nggak tahu, mungkin Hari Pras punya ulama fiktif bernama itu, nggak tahu kita. Itu yang ketiga, bos ya. Yang keempat, Hari Pras mengatakan makalah atau ucapan Imam Syafi'i Al-Yamani ini ada di kitab Rawdatul Thalibin, bos ya. Padahal masa hidup antara Imam Al-Syafi'i dan Imam Nawawi, penulis kitab Rawdatul Thalibin itu terpaut jauh. Bos. Imam Nawawi, pengarang kitab Rawdatul Thalibin ini sudah wafat, bos ya. Ini Imam Al-Syafi'i belum lahir, bos ya. Seperti itu. Kemudian yang kelima, sebenarnya tadi Hari Pras berbohongnya apa, bos? Terkait kitabnya yang redaksinya yang ternyata itu ada di kitab I'anatul Thalibin, ternyata dia dipindah ke Rawdatul Thalibin, kan begitu. Tim dulu ya, tim. Kalau tim sebenarnya harus sudah mengkaji, bos ya. Mengkaji. Gitu loh. Kenapa kok nggak teliti gitu? Dan terlalu ngawur. Seharusnya gitu kan harus teliti ketika harus kita mengkaji. Kalau memang itu tim, berarti mengkajinya itu kan banyak tuh. Harusnya tim itu banyak orang. Ada yang mengingatkan. Kok ini kenapa kok tidak diingatkan? Gitu. Ya intinya mereka yang penting bisa memfitnah. Itu makanya mereka walaupun berbohong akan disampaikan saja. Buktinya ada yang tuh, lihat saja komentar-komentar di akun, di konten yang itu pasti banyak pendukungnya, pasti banyak yang mempercayai. Karena apa? Mereka biasa saja, walaupun berbohong mereka tahu saat-saatnya itu mungkin berbohong, timnya tuh tahu ini bohong, sampaikan saja. Sudah, orang yang nonton itu nggak bakal tahu. Mungkin itu obrolan kali ini mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan. Yuk mari kita banyak membaca, memahami, supaya wawasan kita tambah luas, tambah bisa bijak dalam menyikapi sesuatu. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.